Hai sahabat, selamat datang di channel Aski Movie. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan, baik itu mencari pasangan bagi yang masih jomblo, mencari rezeki ataupun menyelesaikan semua masalah yang sedang terjadi. Di video kali ini kita akan membahas The Last of Us episode yang ke-6. Buat sahabat yang belum menonton episode sebelumnya, link video ada di deskripsi. Nonton yang itu dulu baru lanjut ke sini ya. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. 3 bulan kemudian, keadaan sekitar sudah dipenuhi oleh salju. Lalu diperlihatkan sebuah rumah yang ditempati suami istri yang sudah lansia, yang hidup di tengah kekejaman wabah Ophiocordyceps. Saat itu, Joel datang dan langsung menodongkan senjatanya. Kedatangan Joel bukan untuk menyakiti mereka, melainkan menanyakan keberadaan lokasi saat ini dan di mana posisinya sekarang menurut peta. Kemanakah jalur terbaik untuk pergi ke arah barat? Lalu si kakek pun menjawab dan memperingatkan agar Joel jangan coba-coba melewati sungai di dekat sana, karena tidak seorang pun yang berhasil melewati tempat tersebut dan pastinya banyak zombie juga bandit-bandit yang berkeliaran. Maka dari itu Joel disarankan untuk mengambil jalur memutar ke arah timur yang jauh lebih aman. Karena hidup di tempat terpencil, kedua pasangan tersebut tidak pernah melihat Tommy yang wajahnya mirip dengan Joel, bahkan mereka sama sekali tidak mengetahui apapun tentang gerakan Firefly. Joel dan Ellie lalu pamit melanjutkan perjalanannya. Saat itu Ellie sempat mengambil satu kelinci hasil tangkapan si kakek untuk persediaan makanan. Namun baru saja melangkah keluar rumah, udara yang begitu dingin membuat Joel nyeri di dadanya. Mereka pun tetap melanjutkan perjalanannya dan berencana akan melewati sungai kematian, karena jika mengambil jalur memutar yang lebih aman, udara dingin akan lebih menyulitkan mereka berdua. Hari pun mulai gelap. Joel dan Ellie memutuskan untuk bermalam di gua di dekat sungai, dan keesokan paginya mereka pun melanjutkan perjalanan. Dari kejauhan datang sekelompok orang-orang berkuda yang mengepung Ellie dan juga Joel sambil menodongkan senjatanya. Mereka pun menggunakan anjing penjaga untuk mendeteksi virus jamur Ophiocordyceps. Setelah mengendus Joel, anjing itu akan mengecek Ellie, yang pastinya membuat mereka berdua sangat cemas karena bagaimanapun Ellie sudah terkena jamur tersebut meskipun infeksinya tidak berefek padanya. Dan yang terjadi, ternyata si anjing malah mengajak Ellie bermain. Joel pun menjelaskan niatnya yang sedang mencari adiknya Tommy. Dan begitu mendengar nama tersebut, seorang wanita berkuda bernama Maria langsung mengizinkan Joel dan Ellie ikut kelompok mereka ke kota Jackson. Kota yang dikelola oleh orang-orang tanpa federa dan terlihat begitu damai. Setelah berjalan begitu jauh dari zona karantina Boston, melewati berbagai kekacauan sepanjang perjalanan, di tempat itulah Joel akhirnya melihat seorang yang dia cari-cari selama ini, Tommy! Yaitu adiknya Tommy. Ternyata Maria adalah istri dari Tommy. Mereka berdua pun makan siang bersama, lalu diajak berkeliling kota Jackson. Maria pun menjelaskan jika
warga di tempat ini sangat damai karena mereka tidak menyalakan sinyal radio untuk memanggil orang-orang di luar sana. Kota Jackson juga tidak dipimpin oleh satu orang, namun diatur dengan memilih anggota-anggota dewan secara pemilu. Setelah itu, Ellie pun ikut pergi bersama Maria, sementara Joel dan Tommy berbicara berdua. Setelah sekian lama tidak bertemu, bahkan tidak mengetahui kabar masing-masing, Tommy sempat menanyakan kabar Tess dan siapakah Ellie. Namun Joel tidak menjelaskan yang sebenarnya. Ia mengatakan jika Tess baik-baik saja, sedangkan Ellie hanyalah anak petinggi Firefly yang mencari keluarganya di sekitar Jackson. Tommy pun kemudian memberitahu lokasi markas Firefly, yaitu di Universitas Eastern Colorado, yang memakan waktu 1 minggu untuk sampai dengan berkuda. Joel pun mengajak adiknya itu untuk ikut bersamanya, namun sayangnya Tommy menolak karena selain perjalanan ke kampus yang cukup jauh dan lumayan berbahaya, Tommy juga telah beristri dan tak lama lagi Maria akan melahirkan anak pertama mereka. Mendengar hal itu, Joel pun sempat kecewa karena dia merasa sudah menempuh perjalanan yang begitu jauh untuk menemuinya, dan Tommy lah satu-satunya keluarga yang harus terus bersamanya. Tommy pun mengatakan bahwa meskipun mereka berdua adalah kakak beradik, tetap saja Tommy sekarang punya kehidupan sendiri dan akan menjadi seorang ayah, yang artinya dia tidak bisa mengambil resiko ikut perjalanan berbahaya yang bisa mengancam nyawanya. Joel pun kemudian merasa sesak di dadanya karena ia merasa sangat sedih setelah ditinggalkan oleh orang-orang yang disayanginya, mulai Sarah anaknya di awal wabah dan Tess orang yang dicintainya. Joel pun ingat dengan mendiang putrinya saat melihat wanita yang rambutnya sangat mirip dengan Sarah. Di sisi lain, setelah mandi dan memakai baju, Ellie pun ngobrol dengan Maria sambil merapikan rambutnya. Maria pun sempat memperingatkan Ellie tentang Joel yang dapat memberikan dampak buruk kepadanya, seperti perilaku yang mudah melenyapkan orang lain. Lalu Maria juga menceritakan tentang Sarah anak kandung Joel yang sudah lama tiada, dan Ellie pun baru mengetahui hal tersebut karena Joel tidak pernah menceritakan apapun tentang dirinya. Malam harinya Tommy menemui Joel dan meminta maaf atas apa yang dia katakan tadi siang. Joel pun akhirnya menjelaskan kondisi Ellie yang telah digigit zombie berbulan-bulan lalu, namun dia tidak menunjukkan gejala apapun. Oleh karena itu, Joel akan membawanya ke markas Firefly agar vaksin opiocordyceps bisa dibuat dari darah Ellie. Sesuai permintaan Merlin, ketua Firefly Boston, Joel juga meminta Tommy untuk tutup mulut tentang informasi ini karena yang ditakutkan nanti Ellie malah akan diperebutkan atau mungkin langsung ditembak karena terlihat bekas gigitan zombie di lengan kanannya. Joel pun menceritakan tentang perjalanannya selama ini bersama Ellie, mulai dari Tess yang tewas digigit zombie, Ellie yang sempat menyelamatkan Joel dari bandit di kota Kansas, sampai Henry yang melenyapkan Sam karena berubah menjadi zombie dan menyerang Ellie. Kali ini benar-benar ditunjukkan sisi lain dari sosok Joel. Di balik sikap yang tegas, dingin, dan tahan banting, ternyata dia menahan setiap kesedihan maupun ketakutannya. Joel pun yang menahan semua kesedihannya selama ini pun akhirnya meneteskan air mata di hadapan Tommy. Joel pun kemudian meminta Tommy untuk membawa Ellie
ke markas Firefly agar fisik Jul yang lemah tidak menghambat perjalanan. Setelah itu Jul menemui Ellie di kamarnya. Namun ternyata Ellie yang sudah mendengar pembicaraan mereka pun sangat kecewa karena Jul malah meminta Tommy untuk membawa Ellie ke markas Firefly. Jul pun mengaku jika dia melakukan ini agar Ellie bisa sampai sana tanpa hambatan apapun. Karena Jul merasa hidupnya sudah berakhir sejak meninggalnya Sarah di pangkuannya. Mendengar hal itu, Ellie pun semakin marah dan kecewa karena dia juga kehilangan banyak orang. Dan meskipun bukan anak kandung, namun Ellie sudah menganggap Jul sebagai keluarganya dan ingin pergi bersamanya ke markas Firefly, bukan malah dititipkan ke Tommy. Namun Jul tetap saja memutuskan jika besok pagi mereka akan benar-benar berpisah. Keesokan harinya Tommy pergi ke kandang kuda bersama Ellie dan ternyata Jul juga berada di sana menyiapkan kuda, lalu memberikan pilihan kepada Ellie apakah dia akan pergi bersamanya atau bersama Tommy. Mendengar hal itu, sudah jelas Ellie pasti memilih Jul karena semalam Ellie berkata bahwa satu-satunya keluarga yang ia miliki hanyalah Jul, dan dari kata-kata itulah membuat Jul merasa ia masih memiliki satu orang untuk diperjuangkan sebagai keluarga. Jul pun berpamitan dengan Tommy dan mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan ke markas Firefly. Sejak saat itu, hubungan Jul dan Ellie menjadi lebih dekat. Mereka terlihat seperti ayah dan putrinya yang sering bercanda dan mengobrol. Bahkan Jul akhirnya melatih Ellie untuk menembak. Perjalanan itu tidak seperti perjalanan sebelumnya. Jul yang biasa meminta Ellie untuk diam dan tidak banyak bertanya, sekarang dia mau menjawab semua pertanyaan yang diajukan Ellie. Ternyata tak sampai seminggu mereka berdua sudah berhasil sampai di markas Firefly. Yang anehnya tempat itu kosong tanpa seorang pun di sana. Jul sempat melihat simbol Firefly di papan penunjuk lalu mengikuti arah tersebut. Namun mereka masih belum menemukan siapapun. Di sana mereka menemukan surat pengepakan barang, juga sebuah peta yang bertanda di kota Sattley. Bisa jadi Firefly telah pindah ke kota tersebut. Tak lama kemudian Jul melihat 4 orang misterius yang membuat Jul membawa Ellie ke kuda untuk segera pergi. Tiba-tiba ada satu orang yang menyerang dan Jul pun langsung melawannya. Jul pun berhasil melenyapkannya. Namun Jul juga sempat ditusuk kayu oleh pria tadi. Setelah itu 3 orang lainnya pun datang dari kejauhan. Ellie pun langsung membantu Jul naik ke kuda dan mereka pun segera pergi. Untungnya mereka berhasil selamat, akan tetapi karena luka Jul yang parah membuat ia jatuh dari kuda dan terkapar hingga tak sadarkan diri. Ellie pun panik dan sedih karena takut jika Jul tewas. Bukan hanya takut jika Jul tewas, namun ia pun juga bingung kemana lagi dan mau berbuat apa setelah ini. Dan episode ke-6 pun akhirnya selesai. Sahabat penasaran dengan kelanjutannya? Sebenarnya sama sih, Mimin juga penasaran. Jul masih bisa selamat enggak ya kira-kira? Kita tunggu aja di episode selanjutnya.